Pertikaian yang semakin memanas antara corporate ministry pimpinan Shane McMahon dan The Union bersama Vince McMahon akan dilanjutkan kembali satu episode menjelang pay-per-view berikutnya Over the Edge. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Sehari sebelum penyiaran Monday Night Raw yang taping dari Florida ini, WWF melancong ke UK atau Inggris untuk sebuah live event bertajuk No Mercy yang berlokasi di Manchester. Di masa ini, WWF mengkategorikannya sebagai pay-per-view. Padahal di masa itu, event ini hanya seperti live event biasa yang disiarkan di televisi di negara Inggris. Karena event tersebut tidak terlalu berkaitan dengan kelanjutan cerita menuju pay-per-view Over the Edge, recapnya tidak saya bahas. Yang jelas event tersebut di-highlight dengan pertandingan Anything Goes Triple Threat Match untuk memperebutkan WWF Champion antara Stone Cold, Triple H, dan Undertaker yang berhasil dimenangkan oleh Austin. Anyway, di episode Raw Go Home Show menuju Over the Edge ini akan di-highlight dengan sebuah casket match Taker melawan The Rock. Raw dibuka dengan X-Pac dan Road Dogg bersatu kembali, masuk bersama pakai entrance DX, disusul Kane. Mereka bertiga akan six-man tag melawan Billy Gunn yang tim bersama Mark Henry dan D'Lo Brown ditemani Ivory. Sorakan fans yang meriah membuat match ini cukup seru. Momen spam finisher dilanjut chaos di ending jadi penutup match ini. Henry fokus Kane, X-Pac dengan D'Lo, Road Dogg dengan Billy Gunn. Berantem sendiri-sendiri hingga keluar arena, ya kelar gitu aja matchnya. Lalu Shane dan beberapa pasukannya masuk ke atas ring. Shane punya misi untuk melakukan sesuatu yang kejam ke Vince McMahon malam ini. Ia tidak puas dengan apa yang ia dapatkan minggu lalu, guys. Di belakang, Vince McMahon mempersiapkan diri. Terlebih lagi malam ini The Union belum datang. Terlihat Shane dan anteknya sudah siap mendobrak ruangan Vince McMahon. Di dalam, Vince mau kabur dari pintu belakang, ternyata ditangkap Taker yang udah ready sama Triple H dan Chyna. Lampu mati, keributan terdengar. Dan setelah iklan, terlihat Vince sudah tidak berdaya ditandu menuju ambulan. Match selanjutnya, Jarrett dan Women Champion Debra akan tag team bersama Blue Blazer untuk melawan Venice dan Godfather. Nicole Bass sempat datang untuk konfrontasi ke Debra dan itu membuat Jarrett tidak fokus. Ia terhantam jatuh, Valley Driver Godfather ke Blue Blazer, Venice dan Godfather menang. By the way, ini jadi match terakhir Owen Hart dalam hidupnya sebelum tragedi meninggalnya seminggu kemudian. Selanjutnya, match Jobber, karakter baru yang diperkenalkan WWF di beberapa episode sebelumnya, yaitu yang kita kenal dengan Shawn Stasiak yang saat itu diberi nama Meat. Ia jadi seorang pria pemuas nafsu para wanita dalam grup PMS ini, Jacqueline, Terry, dan baru saja ditambah Ryan Shamrock. Namanya Meat yang artinya daging karena member PMS hanya menganggapnya hanya seperti seonggok daging. Taulah ya maksudnya. Meat akan melawan Test. Dominasi Test bukan berarti tanpa perlawanan. Meat cukup sengit melawannya, apalagi dengan bantuan curang dari PMS. Alhasil match pun berakhir diskualifikasi. Saat Test dikeroyok, Tori muncul seperti mau join tapi malah hantam Ryan Shamrock dan Jacqueline. Dia membantu Test tapi Test belum bersedia menerimanya begitu saja. Segmen berikutnya, champion kita Steve Austin masuk. Ia bersiap akan mengalahkan Triple H malam ini. Ia akan menghajar semua member corporation kalau mereka ganggu. Setelah kelar ngomong, Shane dan pasukan datang. Ia mengancam Austin. Karena Shane wasitnya, ia bisa saja langsung mendiskualifikasi Austin dan memberikan title tersebut ke Taker. Jangan macam-macam katanya. Vince yang juga jadi wasit di match itu sudah diurusi Shane hari ini. Dan malam ini Austin juga akan menyusul Vince ke rumah sakit katanya. Saat pasukan mulai menuju ring, Austin bersiap, Shane sendirian di stage. Tiba-tiba di belakangnya ada Shamrock yang kasih kunciannya. Sampai dipisahkan para pasukan, semua member Union mengimbangi. Taker menuju stage, Paul Bearer ditinggal. Jadi sasaran Austin di atas ring dia. Kasih stunner aja udah, kelar itu bapak gendut. Segmen selesai.
Selanjutnya, casket match Undertaker melawan The Rock. Saat match baru saja dimulai, The Union dan Corporate Ministry masih pada berantem di belakang. Triple H, Shane, dan Chyna masuk untuk memantau. Saat lengah, Triple H menghantam tangan The Rock yang lagi cedera dan ia bantu Taker masukin The Rock ke peti dan kelar matchnya. No DQ, jadi bebas-bebas aja ya. Shane memerintah petinya untuk dikunci. Triple H lanjut menghantamnya pakai palu godamnya tadi guys. Penyok-penyok itu petinya, padahal ada The Rock di dalamnya itu. Setelah iklan, terlihat petugas berusaha mengeluarkan The Rock dan Slaughter meminta untuk memanggil ambulans. Sementara di atas ring sudah bersiap Michael Hayes bersama Hardy Boys. Ini jadi momen debut Hardy Boys di Monday Night Raw. Mereka akan melawan The Brood. Mereka sempat muncul di Sunday Night Heat untuk menolong Michael Hayes yang dihajar Brood untuk banti darah. Alhasil Brood yang kena sendiri. Six man tag berlangsung cukup menghibur. Beberapa momen chaos terjadi. Hantaman moonsault diving Matt Hardy jadi penutup pertandingan yang berakhir diskualifikasi. Terlihat The Rock yang berdarah tengah diperiksa tim medis menuju ambulans. Sudah 2 orang yang jadi korban Shane malam ini. Tinggal 1 lagi, si Steve Austin. Sebelum itu kita dapat segmen selanjutnya. Al Snow datang bawa kotak dan kresek. By the way, WWF menceritakan feud yang terjadi selama ini antara Hardcore Holly dan Al Snow di Sunday Night Heat melalui video package. Setelah menang Hardcore Champion, Holly minta rematch dengan merampas manekin tersebut. Dia mau balikin kalau Al Snow kasih rematch. Masalahnya Al Snow bilang kalau yang champion bukan dia, tapi manekin itu. Pasalnya pas match waktu itu, manekin itu masih di atas Holly. Kocak Al Snow guys. Holly pun mengikuti permainan Al Snow ini. Ia minta Al Snow untuk match lawan manekin untuk merebut title tersebut, biar Holly bisa rematch lawan Al Snow. Setelah Al Snow match lawan manekin di Sunday Night Heat, ia berhasil menang. Tapi masalah belum berakhir di situ. Saat Al Snow menang lawan manekin, dia ngunci pakai kepala rusa dan Al Snow ngeklaim kalau yang champion si kepala rusa, bukan dirinya. Tambah kocak ini mah. Alhasil kemarin di Sunday Night Heat, Holly sudah muak dan hantam Al Snow serta menghancurkan kepala rusa tersebut. Dan anyway, di atas ring malam ini Al Snow memberi eulogy atau sambutan kematian atas matinya kepala rusa yang ia beri nama Pierre tersebut. Setelah pidato delusional selama beberapa menit, Holly datang bawa potongan tanduk rusa tersebut untuk dibuangnya. Holly masuk langsung dihantam pakai manekin oleh Al Snow dan dihajar bertubi-tubi. Al Snow terima tantangan rematchnya di Over the Edge. Kelar dah. Setelah iklan, The Union kembali chaos dengan Corporate Ministry yang niatnya mau ngeroyok Austin. Kemudian dischedulkan Big Show akan lawan Bossman. Para pasukan berantem di bawah, match berlangsung di atas. Dengan chokeslam, Bossman berhasil dikalahkan. Saat iklan, Corporate Ministry kabur pakai mobil. Union nyusul ngejar pakai mobil. Saatnya main event kita, Triple H dan Stone Cold Steve Austin. Langsung berantem mereka di entrance. Match normal ini justru terlihat tidak normal karena banyak terjadi di area bawah ring. Dominasi Triple H cukup merepotkan Austin di sebagian besar match. Pada akhirnya Austin bisa ambil alih juga. Di tengah match, simbol Undertaker terlihat turun dari atas. Sesuatu mulai terasa mencurigakan. Sesaat setelah itu musik Taker berkumandang. Ia masuk dihajar Austin, ia balas lagi. Ini mah no contest matchnya. Jelas ini Austin mau disalib guys. Pasukan yang tadi kabur pakai mobil sudah kembali. Ternyata hanya untuk membuat Union meninggalkan arena. Ternyata Union juga udah balik lagi. Selesai itu pasukan, mundur lagi mereka. Sementara Austin yang coba diborgol Taker, malah Taker lengah. Taker yang kena borgol disalib itu guys. Austin hajar dengan leluasa. Shane sama Triple H sudah tidak berada di ring. Taker terperangkap, logo diangkat. Taker yang kena salib sendiri guys. Senjata makan tuan. Mantep banget ini endingnya. Austin puas kasih jari tengah, sementara Taker malah tertawa dan Raw pun berakhir. Saksikan recap Over the Edge di video selanjutnya.